Daftar 32 pemain Timnas U20 Indonesia untuk TC di Jakarta dan Korsel. Timnas Indonesia latihan di TC PSSI di IKN mulai September, ucap Jokowi. Daftar 32 pemain Timnas U20 Indonesia untuk TC di Jakarta dan Korsel. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, telah merilis daftar nama 32 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan. Training Camp TC alias pemusatan latihan dilakukan sebagai persiapan Timnas U20 Indonesia menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pemain-pemain ini adalah gabungan antara pemain yang bermain di Piala AFF U19 kemarin, ditambah beberapa pemain yang sudah pernah ikut TC sebelum AFF dimulai, ujar Indra Syafri dilansir dari situs resmi PSSI. Sejumlah pilar yang mengantar Timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024 di Surabaya silam dipertahankan oleh Indra Syafri. Nama-nama semodel Ikram Al-Ghifari, Iqbal Gwijangge, Muhammad Alfarezi Buffon, Vigo Dennis, Arhan Kaka, dan Aryan Shah Abdul Manan masuk dalam daftar 32 nama pemain yang dipersiapkan Indra Syafri untuk TC Timnas Indonesia U20. Cuma, dalam daftar pemain untuk TC di Jakarta dan Korea Selatan, tak ada nama Welber Jardim dan Jens Raven yang sebelumnya juga berandil membawa Timnas U19 Indonesia juara Piala AFF U19 2024. Sementara, Jidabin yang tercoret dari skuad di Piala AFF U19 2024, kini dipanggil lagi Indra Syafri. Saya katakan, kalau di AFF kami gunakan sebagai ajang sasaran antara, untuk pemantapan dan pematangan tim, maka di TC kali ini, kami akan persiapkan lebih baik lagi jelang kualifikasi Piala Asia U20, dengan beberapa pemain tambahan lain, tuturnya lagi. Pemusatan latihan di Jakarta akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 18 Agustus 2024. Setelah itu, masa persiapan akan berlanjut dengan TC di Korea Selatan pada 19 Agustus hingga 2 September 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan melawan Maladewa pada 25 September 2024. Agenda berikutnya adalah pertandingan melawan Timor Leste pada 27 September dan duel pamungkas grup F melawan Yaman pada 29 September 2024. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 melibatkan 45 negara yang bersaing dalam 10 grup. Ada 5 grup yang memuat 5 tim dan 5 grup berisikan 4 tim. Sebanyak 10 juara grup dan 5 tim peringkat kedua terbaik akan otomatis melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina. Daftar 32 pemain Timnas Indonesia U20 untuk TC Jakarta dan Korea Selatan. 1. Ikram Al-Ghifari, Semen Padang. 2. Iwayan Artawiguna, Bali United. 3. Rifki Tovani, Malut United. 4. Fitrah Maulana Ridwan, Persib Bandung. 5. Muhammad Mufli Hidayat, PSM Makassar. 6. Muhammad Alfarezi Buffon, Borneo FC 7. Rizjar Nurfiat Subagja, Borneo FC 8. Kadek Arel Priyatna, Bali United. 9. Mesaal Hamzah Bashir Osman, PSBS Biak. 10. M. Iqbal Gwijangge, Barito Putra. 11. Sultan Zaki Pramana Putra Razak, PSM Makassar. 12. Muhammad Farhan Sopiullah, Persiku Kudus. 13. Doni Tripamungkas, Persija Jakarta. 14. Alexandro Felix Kamuru, Barito Putra. 15. Fandi Bagus Pamungkas, Bayangkara. 16. Vigo Dennis Saputrananto, PSIM Yogyakarta. 17. Jidabin, Bayangkara FC 18. Muhammad Darel Valentino Erlangga, Malut United. 19. Tony Firmansyah, Persebaya Surabaya.
20 Aryansyah Abdul Manan, PSIM Yogyakarta. 21 Muhammad Mufdi Iskandar, Malup Selection. 22 Marcelinus Amaola, UD Logrones. 23 Muhammad Rizky Afrizal, Madura United. 24 Arhan Kakaputra Purwanto, Persis Solo. 25 Rahmat Syawal, PSIS Semarang. 26 Camara Usman Maiket, Borneo FC. 27 Muhammad Ragil, Bayangkara. 28 Jehan Pahlevi, Persiku Kudus. 29 Mauri Ananda Yesramli Simon, Bali United. 30 Muhammad Nabil Ashura, Dejan FC. 31 Aditya Warman, Persija Jakarta. 32 Ahmad Zidan Ar-Roshid, PSS Sleman. Timnas Indonesia latihan di TC PSSI di IKN mulai September, ucap Jokowi. Presiden Joko Widodo menyebut training center TC PSSI di IKN dapat mulai digunakan secara efektif sebagai tempat latihan Timnas Indonesia pada September 2024 mendatang. Jokowi juga mengatakan TC PSSI di IKN tersebut juga dilengkapi asrama pemain. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai, karena ini kan sudah jadi 2,5 lapangan, kata Jokowi usai meninjau TC PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa 13/8. Jokowi menyebut 2,5 lapangan itu terdiri dari lapangan rumput asli, rumput sintetis, dan setengah lapangan yang akan dipakai untuk urusan teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan, ada yang dari PSSI, dari FIFA, dari AFC. Jadi banyak sumbangan, bagus, ujar Jokowi. Pembangunan TC PSSI merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini, serta metodologi latihan terbaik. Media Vietnam belak-belakan singgung pelatih striker baru Timnas Yeom Ki-hun. Menurut laporan dari media Vietnam, Shin Tae-yong telah merekomendasikan pelatih striker baru Timnas Yeom Ki-hun untuk bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat tim. Shin, yang sempat cuti karena menjalani operasi pleuritis di Korea Selatan pada bulan Juni, segera kembali dan fokus mempersiapkan Timnas untuk menghadapi berbagai kompetisi. Legenda Suwon Samsung, Yeom Ki-hun, akan bergabung dengan Timnas Indonesia atas ajakan Shin Tae-yong, dan ini menjadi tantangan besar pertama dalam karirnya di luar negeri, tulis salah satu media Vietnam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menekankan pentingnya perekrutan Yeom. Untuk memperkuat Timnas, kita perlu memperkuat tim, medis, dan pelatih. Salah satu kelemahan kita ketika bermain melawan Irak adalah ketidakmampuan mencetak gol, meski kebobolan 2 kali, ujar Erick di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024. Jadi, untuk meningkatkan kualitas dari kiper dan striker, diperlukan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita sudah baik, sekarang ST menambah pelatih striker. PSSI memandang penting langkah ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yeom diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan performa para penyerang Indonesia. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, Yeom akan fokus pada pelatihan striker untuk meningkatkan kemampuan mencetak gol Timnas. Kehadiran Yeom diharapkan Shin Tae-yong dapat meningkatkan kualitas lini depan Timnas yang selama ini dinilai kurang optimal, terutama dalam hal mencetak gol. Perekrutan ini bukan hanya sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk memperkuat tim secara keseluruhan. Media Vietnam tampaknya mengikuti perkembangan ini dengan cermat, mengingat persaingan yang ketat antara kedua negara di kancah sepak bola regional. Beberapa spekulasi muncul, apakah perhatian ini juga dipicu oleh rasa iri terhadap upaya serius Indonesia dalam memperkuat timnas mereka. Kehadiran Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker di Timnas Indonesia menunjukkan komitmen PSSI dan Shin Tae-yong untuk memperbaiki kelemahan tim, khususnya di lini depan. Dengan segala persiapan yang dilakukan, Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi lainnya.
Semua mata kini tertuju pada bagaimana Yeom dan Shin Tae-yong akan berkolaborasi untuk membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan. Reaksi media Vietnam melihat timnas Indonesia rekrut pelatih baru. Kabar mengenai timnas Indonesia merekrut pelatih baru khusus striker ini muncul dari pemberitaan salah satu media Korea Selatan, Chosun. Menurut laporan media tersebut, Shin Tae-yong telah menunjuk pelatih khusus untuk membenahi kualitas para striker timnas Indonesia. Lantas siapa pelatih itu? Sosok yang ditunjuk pun bukan sembarangan dengan nama mentereng di Kalik, kompetisi kasta teratas Korea Selatan. Selain itu, pelatih tersebut juga merupakan mantan anak asuh Shin Tae-yong. Dia adalah Yeom Ki-hun, mantan pemain Suwon Blue Wings. Kiprahnya yang mentereng di Liga Korea membuatnya mendapat gelar Raja Asis Kalik dengan total 110 asis saat masih aktif bermain. Menariknya, Yeom Ki-hun ternyata sudah menerima tawaran Shin Tae-yong untuk melatih striker timnas Indonesia sejak bulan lalu. Yeom Ki-hun merupakan manajer player di Suwon Samsung sebelum pensiun di awal tahun ini. Ia dilatih Shin Tae-yong saat masih bermain di timnas Korea Selatan. Usianya baru 41 tahun, saat masih aktif bermain ia pernah merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno di Piala Asia 2007. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu, dan bekerja untuk Akademi Klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Chosun Sports. Kabar ini sudah merebak hingga Vietnam, publik negeri naga biru lewat media lokalnya dibuat terkejut tak menyangka dengan langkah Indonesia. Mereka tak menyangka timnas Indonesia benar-benar berani merekrut ex-striker timnas Korea Selatan dengan 57 caps dan torehan 5 gol. Media lokal Vietnam ini sampai mengulik kapan kedatangan Yeom Ki-hun di Indonesia karena rasa penasaran mereka yang tinggi. Pelatih asal Korea tiba-tiba bergabung dengan timnas Indonesia. Mantan penyerang Suwon Samsung akan bergabung timnas Indonesia mulai pertengahan Agustus mendatang atas undangan Shin Tae-yong. Legenda Suwon Samsung, Yeom Ki-hun akan mendampingi Shin Tae-yong di timnas Indonesia, tantangan besar pertama di luar negeri dalam karirnya, imbuh mereka. Lini serang timnas Indonesia memang menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan Shin Tae-yong. Tentunya kehadiran Yeom Ki-hun akan memberi dampak positif, mengingat melimpahnya stok striker yang dimiliki skuad Garuda.